Kode ini kan rame banget ngebahas soal kitab yang lama dengan kitab yang sekarang, maksudnya Al-Quran gitu ya. Nah ini udah bawa kitab duluan nih, belum ngobrol apa-apa udah bawa macem-macem. Ini mau nyanyiin produk itu gitu. Beda. Ini apa kok kalau boleh tahu kok? Ini yang disebut dengan kitabnya orang Kristen. Oke. Kitabnya Kristen. Kaum Nasrani atau kekristenan lah. Ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok. Pokoknya kalangan Kristen lah gitu. Ini sebelumnya minta maaf karena saya kan memang selama ini kan fokusnya tuh memang dakwahnya ke teman-teman Muslim aja kok, jadi nggak terlalu paham dengan hal-hal seperti itu. Jadi sekarang Koko ngajarin saya, gitu. Sharing lah, ngajarin kita semua untuk memberikan informasi yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi kenapa kitabnya ada 3? Bedanya apa? Yang ditaruh sini 3, yang sisanya soalnya banyak loh. Oh, ada yang lagi. Masih banyak. Itu kitabnya sama apa beda apa gimana? Isinya apa beda? Isinya kurang lebih sama, tetapi tahunnya beda. Tahunnya beda-beda. Dan kalau di Quran, nah saya pakai apa namanya? Istilahnya kita bicara Quran dulu nih ya. Iya. Di Quran kita semuanya tahu ada 114 surat. Betul. Di Indonesia 114 surat. Iya. Di Maroko? Iya sama. Seluruh dunia. Di Mesir? Sama. Seluruh dunia sama. Bunyinya juga sama. Oke. Variasi bacaan mungkin ada lah ya. Iya, itu karena pelafalan. Qiraah Sabah lah ya. Iya. Kalau di kekristenan itu macam-macam. Katolik itu nanti ada 73 buku atau 73 surat. 73 surat dalam satu buku. Kalau kita kan kenalnya di dalam Quran kan kita taunya surat. Iya. Di mereka bisa disebut buku atau kitab lah. Di dalam satu kitab ini 73 buku atau 73 kitab atau 73 surat. Oke. Gitu. Kalau yang Protestan itu 66 surat. Oh, beda. Yang Ortodoks 78 surat. Iya. Yang Ethiopia 81 surat. Ethiopia? Kristen Ethiopia. Oh, beda lagi. Ada gitu. Oke, terus? Nah, itu memang terjadi karena itu nama kitabnya adalah mereka sebut dengan, ini kita sharing ya supaya nggak apa namanya. Teman-teman ini ya informasi dan ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Oh, ini kitab berwarna merah nih. Ya, kalau yang ini kitabnya orang Katolik. Oh, Oke. Ini di sini ada 73 kitab. Mereka sebutnya Alkitab atau kitab suci. Alkitab, oke. Ya. Terus ada juga mereka nanti ada yang sebut dengan Injil. Ini kitabnya siapa? Ini kalau yang ini punyanya Protestan. Yang mereka sebut Injil itu ada di dalam sini ada 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat. Okay. Ini surat atau kitab. 4 surat ini sama orang Kristen disebut Injil. Oke. 4 ini ada di dalam sini. Oh, oke. Ya. Satu buku ini mereka sebut dengan Alkitab. Oh, tapi lebih tebal kitabnya teman-teman Katolik ya? Ya, karena di Katolik ada 73 kitab, di Protestan ada 66 kitab. Kenapa bisa berbeda? Maksudnya kenapa bisa berkurang? Ya, yang Protestan itu menolak 7 yang ada di sini karena dianggapnya itu bukan diilhami Roh Kudus atau dianggap bukan firman Tuhan gitu. Hanya cerita sejarah gitu. Ya. Jadi kalau yang Protestan 66 menolak 7 dari Katolik, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Gitu. Kok Doni tahu sih? Ya. maksudnya mempelajari yang mana satu? Apa semuanya dipelajarin? Kok Doni dulu yang mana? Saya dulu yang Protestan. Oke, kenapa bisa tahu ini juga, tahu yang mana? Justru dulu ceritanya nyari tahu karena buat menjawab kalau keluarga saya nanya kenapa saya masuk Islam gitu. Oke. Jadi saya pengen ngasih jawaban ke mereka. Ini loh, karena kitabnya orang Kristen itu ternyata ada masalah seperti ini. Gitu. Oke. Ternyata yang nanya dari sekian banyak di anggota keluarga saya, yang nanya cuma kakak perempuan. Kenapa yang lain nanya? Kenapa kakak perempuan? Nggak tahu, mungkin karena juga soal udah mandiri gitu ya. Cuma kakak perempuan aja yang nanya, kenapa lu masuk Islam? Saya jawab gini, karena gue mau ikut Yesus. Gitu. Mau ikut Nabi. Kalau kita kan taunya Nabi Isa alaihissalam. Kita kan sebutnya dengan Yesus, kalau di Kristen dulu ya. Saya bilang, karena gue mau ikut Yesus. Terus kakak perempuan, loh kan selama ini kita Kristen ikut Yesus. Saya bilang, enggak, ternyata Kristen itu bukan ikut Yesus, ikut Paulus. Gitu. Jadi di dalam kitab mereka yang di Perjanjian Baru ini ada tokoh yang namanya Paulus. Waktu itu kalau di Islam seperti? Di Islam kita nggak mengenal sosok Paulus, gitu. Bukan. Di sini Paulus ini disebut sebagai yang namanya dulunya orang Romawi.
nggak pernah ketemu Yesus, umur sama Yesus beda 4 tahun. Tapi Paulus itu ada di sekarang, hidup sekarang? Enggak, ini zaman Yesus. Okay. Jadi dia umurnya cuma beda 4 tahun sama Yesus, tapi nggak pernah ketemu Yesus. Sebelumnya dia adalah warga Romawi yang memang kerjanya nyari ngejar-ngejar murid Yesus gitu. Ya, ada yang dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Kemudian setelah Yesus dianggap sudah disalib dan diangkat, Paulus ini waktu sedang mencari atau mengejar murid Yesus ke kota Damsyik, dia mengaku di perjalanan melihat cahaya, mendengar suara. Gitu. Terus setelah itu dia mengaku bertobat. Setelah itu dia mengaku menjadi rasul Yesus. Nah, kalau di sini ada sebutan rasul, di Islam kita juga mengenal rasul. Iya. Sama itu beda. Beda ininya, beda definisinya. Kalau kita mengenal rasul adalah nabi yang menerima risalah. Kalau di Kristen, rasul itu dianggapnya pengikut Yesus gitulah, atau pemberita tentang Yesus. Nah, jadi setelah dia mengaku rasul, dia mencoba mengabarkan atau memberitakan kabar tentang Yesus, tapi kepada orang-orang non-Yahudi gitu. Ya, kalau Nabi Isa alaihissalam kan kita kenal bahwa dia termasuk Bani Israel. Ya, kita kenal istilahnya dia sebagai bangsa Yahudi lah. Jadi murid-murid dia juga orang Yahudi semua. Ketika ada Paulus ini audiensnya adalah orang-orang non-Yahudi, gitu. Jadi ada perbedaan semacam treatment kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kalau orang Yahudi itu kan memang mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya mereka sebutnya Taurat. Kita juga mengenal Taurat. Paulus ini mengajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka itu orang-orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Ya, kalau di Taurat itu ada hukum, ya kita kenal ada puasa, ada sunat, ada perpuluhan. Perpuluhan ini sebenarnya yang kita kenal kurang lebih sama dengan zakat. Nah, cuman kalau kita sekarang mengenal umumnya 2,5%. Hanya untuk mungkin beberapa profesi tertentu 5%, ada 10%. Kalau yang perpuluhan itu 10% semuanya. Tapi ini hukum yang berlaku atas bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, yang Paulus ini mengatakan bahwa karena orang yang di luar Yahudi ini istilahnya tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, makanya tidak perlu sunat. Dan Paulus juga bilang semua makanan halal gitu. Makanya orang Kristen sekarang, zaman sekarang, pada umumnya masih makan babi, gitu kan. Terus ada yang mungkin disebutnya tidak konsisten begini. Sunatnya nggak boleh. Yang di bawah hukum Taurat kan dibilang sudah dibatalkan. Tetapi perpuluhannya masih jalan untuk gereja tertentu gitu. Tidak kayak sedekahnya gitu ya. Zakat bukan sedekah ya. Kalau sedekah. Berarti kalau zakat wajib bagi yang mampu ya. Wajib. Kalau sodako itu kan yang sukarela, seikhlasnya, atau infak. Itu istilahnya lain lagi, bukan perpuluhan, tapi kolektor. Nah, gitu. Jadi memang ya sejarahnya memang ternyata kekristenan itu separuh atau bahkan 2/3 dari kitab ini ternyata boleh dikatakan bukan milik kekristenan gitu. Tetapi milik kitabnya orang Yahudi. Koko tuh bisa akhirnya dapat semua informasi ini, referensi belajar tuh gimana? Kalau boleh tahu. Macam-macam banyak. Kan sumber tuh kan macam-macam kan kalau maksudnya. Sampai Kodon itu bisa akhirnya dapat satu kesimpulan dan dapat bicara seperti Jadi memang kadang ya kalau kita cuman membandingkan, misalnya kitab, kan kita juga harus tahu dong. Quran dulu tuh disusun bagaimana, bisa menjadi mushaf bagaimana. Saya juga mempelajari ini, bagaimana ini dulu istilahnya dikanonisasi. Kalau Quran kan dikodifikasi. Kalau ini dikanonisasi kira-kira 400 tahun setelah Nabi Isa nggak ada gitu. Nah ini kitab yang baru apa gimana? Maksudnya kitab yang Kodon dibeli sekarang atau kitab berapa puluh tahun yang lalu apa? Macam-macam. Jadi yang saya pegang itu ada yang terbitan baru, kayak gini 2011, ini 2009. Nanti ada lagi yang versi yang tahun-tahun 74, bahkan ada yang tahun... Itu Kodon dibaca semuanya tuh untuk... Gua ngapain baca semua? Maksudnya sampai tahu kan kalau kita lihat di video-videonya kan ada di ayat ini itu kan. Iya.
Ya karena saya tahu ada permasalahan di mana, saya tahu, makanya saya mencari barang buktinya gitu. Oh iya ya kan, kalau kita bicara harus ada ini ya, harus ada buktinya apa, referensinya apa. Oke, sekarang gini, kalau misalnya gini, saya misalnya berani bilang bahwa di dalam kitab ini ada ayat yang tidak asli gitu. Ya, atau saya ngomong misalnya depan kamera bahwa di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen ada ayat yang tidak otentik atau tidak asli. Ya. Saya kan nggak boleh cuma asal ngomong. Betul. Harus ada dokumennya begini. Betul, nah, betul. ini yang saya pakai untuk membuktikan perkataan saya. Gitu. Iya. Kok pada akhirnya kan Kodoni ini banyak terlibat dalam debat ya. Bilangnya apa sih, debat ya? Iya, kita sebut debat aja. Bukan dialog, interfaith dialog, bukan ya? Dialog boleh, tapi kalau saya memang lebih senang dengan debat aja. Nah itu debat itu banyak ya, maksudnya di Indonesia ini rutin ya diadakan debat-debat antar agama itu. Memang itu sudah jadi satu hal yang rutin dilaksanakan. Sebenarnya sudah lama diadakan di Indonesia. Memang kalau saya lihat memang belakangan ini tidak banyak yang debat secara tatap muka. Betul. Sekarang kebanyakan orang debat online. Iya. Bisa di TikTok atau di YouTube. Wah itu jadi susah ya, kalau debat kan enakan untuk tatap muka. Betul. Ya. Sebenarnya kalau Kodoni boleh kasih tahu ke kita, debat itu tujuannya apa sih kok? Gini. Karena kan kalau kayak interfaith dialog kan ya beda ya. Kalau saya lihat video debat sama dialog antara agama kan, kita di luar negeri kan banyak tuh dialog antara agama saling mengenal satu sama lain untuk tidak saling berprasangka gitu. Betul. Nah debat ini bedanya apa nih dengan interfaith dialog yang biasa kita lakukan? Oke, kalau saya kan bergabung di sebuah yayasan, Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid. Ya. Yayasan kami ini memang selain daripada membina para mu'alaf, kami juga menempuh jalur pemikiran. Okay. Kami melakukan jalur pemikiran ini dengan menggunakan atau mempelajari ini ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Ilmu kristologi ini atau dakwah kristologi ini kami menganggap atau kami memahami sebenarnya sama dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, ya kan? Karena ketika Rasulullah masih hidup, beliau juga berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Betul. Berbicara tentang konsep ketuhanan. Betul. Berbicara tentang konsep keselamatan. Betul kan? Betul. Jadi kami juga menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya. Jadi kalau kami melakukan debat dengan teman-teman kita yang dari kekristenan, terutama yang dari kalangan pendeta, itu tujuannya tidak bukan hanya untuk saling menyampaikan, saling mengenal, ya, juga untuk edukasi buat penonton, gitu. Betul, karena kan kalau di Islam kan tidak ada pemaksaan ya, Pak. Betul. Ya? Mau peluk agama. Kami tidak pernah punya niatan untuk memualafkan siapa-siapa. Betul, menyampaikan. Ini hanya debat yang ilmiah, yang tidak hanya asumsi, tapi ada dokumennya, gitu. Betul. Makanya saya tidak menempuh debat online, karena saya ingin kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dengan membuka kitab-kitab gitu yang ada gitu. Iya. Dalam debat itu ada nggak sih kok pertanyaan yang pada saat itu Kodoni merasa kesulitan untuk menjawab gitu? Pernah nggak sih ada satu kejadian? Alhamdulillah sih enggak ya, karena kan kita sudah siap dengan dokumen-dokumen gitu loh. Iya. Makanya saya tidak mau berdebat hanya bicara gitu, tapi harus ada buktinya. Benar. Gitu ya. Benar. Nah, ini sekarang kan kita juga tahu bahwa di dalam Quran kita kan dilarang berdebat dengan ahli kitab. Kecuali, nah ada kecualinya. Kalau kecuali kan berarti boleh. Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, kami menganggap debat yang ilmiah ini adalah debat yang paling baik. Jadi tidak menghina, tidak menghujat, tidak apalagi menyerang perseorangan, tidak menyerang pribadi orang, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Betul kan? Betul. Dalam perang aja nggak boleh kita merusak tempat ibadah orang lain. Makanya kalau kita berdebat dengan tatap muka, itu kan bisa dijaga, ya kan, dijaga supaya kita tidak menghina orang, kita tidak menghina sesembahan mereka. Kalau debat online gimana jaganya? Susah. Benar. Gitu kan? Betul. Kok dalam debat itu kan kadang-kadang ada panasnya ya, kadang-kadang apa namanya orang semangat lah bilang. Iya, dirawat katanya semangat ya, saking semangatnya gitu. Semangatnya. Nah itu gimana supaya kok Kodonia lagi kurang enak badan, jadi kita doain sehat ya supaya lancar terus dakwahnya. Jadi ketika debat tuh berapa kali kan ya terlalu bersemangat sehingga gimana caranya supaya kita bisa tetap stabil, tetap tenang dalam menyampaikan, tetap fokus dengan materi yang ingin kita sampaikan gitu. Kadang-kadang kan banyak orang juga kadang-kadang kan mudah terpancing seperti apa gitu kok. Kalau saya selama agama saya tidak dihina, selama nabi saya tidak dihina, ya saya tidak akan emosi. Oke. Karena kita sudah bacakan aturannya nih kalau debat nih.
Ada aturannya begini, tidak boleh menghina, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Niatannya atau tujuan utamanya adalah harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Betul, Oke, benar-benar. ini kan penting. Benar. Jadi jangan sampai mereka datang hanya untuk teriak-teriak yang tidak ada gunanya gitu loh. Saya selama berdebat, saya selalu kendalikan supaya tidak pernah emosi. Saya berbicara hanya berdasarkan data. Kalau mereka semangat, suaranya tinggi dan segala macam, tapi selama tidak menghina agama orang lain, tidak menghina sesembahan kita, kita juga tidak akan respon yang berlebihan. Nah, nggak apa-apa. Mereka mau semangat karena mereka mungkin gayanya begitu, monggo-monggo saja. Ya. Tetapi yang kita harapkan itu kan yang menilai kan yang menonton, bukan kita yang menilai. Saya debat, walaupun saya bisa menunjukkan segala bukti, saya tidak akan pernah klaim saya menang. Ya. Mereka mau klaim menang ya monggo-monggo aja. Itu klaim mereka karena kan di debat kan tidak ada skor, tidak ada juri. Gimana mau klaim menang? Kita hanya menyerahkan penilaian itu kepada yang nonton. Yang nonton ini mau yang muslim atau yang belum muslim, saya sebut belum muslim ya, insya Allah mereka muslim ya. Jadi kita penilaian serahkan pada penonton saja sebagai edukasi gitu. Mereka nanti yang bisa melihat argumen mana yang lebih masuk akal, argumen mana yang lebih berdasar, argumen mana yang asumsi. Terserah dikembalikan kembali ke penonton masing-masing. Kok tadi kan Koko sempat bilang kita ini Indonesia, kita ini majemuk banget ya Kok ya. Masya Allah majemuk berbeda-beda, mulai dari sukunya, mulai dari bahasanya, agamanya yang diakui oleh negara. Nah menurut Ko Dondi, sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, menurut Ko Dondi seberapa pentingnya sih untuk di tengah-tengah kita yang berbeda-beda ini? Karena kan sebagian orang kan mengatakan, oh nanti ini timbulnya perpecahan nih, saling benci satu sama lain nih. Padahal kita harus NKRI, Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana tuh? Kita di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kita juga mempunyai semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Kita menghargai dan kita mengikuti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kami lakukan ini bukan berarti kami cari musuh, bukan. Tetapi jangan lupa bahwa di negara Indonesia ini walaupun ada aturan-aturan, ada undang-undang, ini masih ada yang namanya upaya pendangkalan akidah atau upaya pemurtatan. Itu masih ada. Oh, nanti boleh diceritain ya Ko, maksudnya supaya kita tahu apa yang... Ya, mungkin Mbak Oki belum pernah dengar atau belum pernah lihat video-video di mana ada pihak-pihak tertentu dari agama tertentu, ya karena kita sekarang ngomongin sudah Islam dan Kristen, saya berani mengatakan memang di pihak Kristen itu masih melakukan upaya-upaya pemurtatan. Karena memang agama Kristen dan agama Islam, walaupun kita ini sama-sama agama misi, tetapi ada bedanya. Kalau Islam, kita memang juga mengajak orang untuk masuk agama Islam. Kita berdakwah tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada orang yang belum Muslim. Untuk mengenal Allah. Iya, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam Islam kan juga ada yang namanya lakum dinukum waliyadin. Kita juga mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Yang tadi lakum dinukum waliyadin untuk agamamu, kita agama kita gitu. Jadi ya silahkan. Kita juga mengenal di dalam Islam tidak ada paksaan kan. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, dengan batasan seperti itu kita tidak kita tidak sembarangan mendawai sembarang orang gitu. Artinya ada aturan yang diberikan atau dibuat oleh pemerintah, namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang pensiaran agama, ya nomor 1 tahun 79, di bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Cara-caranya disebutkan door to door nggak boleh, ngasih sembako, brosur, pamflet dan semacamnya nggak boleh. Jadi yang kita upayakan adalah kita mendawai orang-orang yang belum beragama. Kalau yang sudah beragama kita nggak akan ketok-ketok pintu kan? Mbak Oki kan nggak mungkin ketok-ketok pintu tetangga yang belum Muslim, ayo masuk Islam, nggak begitu kan? Tapi kalau mereka, mohon maaf, masih ada upaya seperti itu. Masih ada. Itu yang door to door ada. Nanti ada lagi yang mereka misalnya mengadakan pertemuan, seminar, mengundang orang-orang Islam, akhirnya di prospek ada yang begitu. Nanti ada juga yang lewat bantuan bencana alam. Ada lagi nanti yang melalui fasilitas-fasilitas masyarakat yang mungkin ekonominya kurang. Di setiap kegiatan seperti itu ada yang namanya misi untuk pemurtatan.
Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya dulu pernah di sono gitu. Pernah melakukannya juga? Melakukan mungkin nggak di lapangan, tapi saya sebagai istilahnya kalau setiap Jumat kan dimintain donasi. Nah, kita kan ikut berdonasi. Kita mau bangun rumah ibadah misalnya. Otomatis karena rumah ibadah ini besar misalnya, kita mengirimkan tim dulu nih untuk mendekati orang-orang desa-desa di sekelilingnya. Macam-macam, nanti ada pembangunan fasilitas air bersih. Tapi setelah itu ada pembinaan nggak? Ini karena orang awam jadi nggak tahu apa-apa ya. Setelah akhirnya tadi pendangkalan akidah itu, kemudian nanti pembinaan yang dimaksud itu ya ada, setahu saya ada. Ada yang di dalam gereja, ada juga yang di luar, ada. Tetapi upaya-upaya seperti ini sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok. Ada upaya yang dilakukan oleh evangelis yang memang berasal dari gereja. Ya. Ini memang menarik orang yang bukan Kristen untuk masuk gereja sebagai orang Kristen. Nanti ada lagi kelompok yang melakukan upaya pemurtatan ini yang misionaris. Ini yang mencari orang yang bukan Kristen untuk dijadikan misionaris. Jadi seperti MLM gitulah. Mempunyai kaki. Nah, yang dilakukan Kodendi ini apa? Yang kita lakukan ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat Islam pada umumnya supaya paham dengan agamanya sendiri dan paham dengan akidah orang lain, akidah orang Kristen itu, supaya nanti pada waktu contoh begini misalnya, ketika rumah kita misalnya didatangi oleh misionaris atau evangelis misalnya, yang mana mereka mengajak kita untuk ikut agama mereka, padahal mereka tahu kita sudah punya agama, kita sudah beragama. Terus setiap orang kan penerimanya beda-beda ya. Ada yang diterima dengan baik, disuguhin makanan, minuman, diajak ngobrol, mau. Itu banyak yang begitu. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak terima, dia marah-marah, dia ambil pentungan, mau ngusir orang. Tapi ketika mungkin ada wartawan yang foto, kita pegang pentungan, yang dianggap salah yang pegang pentungan atau yang pegang Bible? Yang pegang pentungan. Nah, itu dia. Jadi kita melawan upaya pemurtatan itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu. Belajar, Nah, ini yang kita coba edukasi kepada masyarakat umat Islam. Betul. Artinya di dalam ilmu ini, kita tahu isi kitab mereka, kita tahu akidah mereka, sehingga ketika mereka datang kita tinggal kembalikan saja dengan kitab mereka gitu. Kok kan sekarang katanya lagi memang di mu'alaf center tauhid gitu kan. Kenapa sih akhirnya banyak sih mu'alaf, tapi kenapa Kodondi itu memilih pada akhirnya enggak nih, aku mendedikasikan hidupku ini untuk di mu'alaf center ini dan terus belajar, terus membuat video-video edukasi. Sebenarnya apa sih yang membuat Kodondi itu sangat bersemangat melakukan hal seperti ini? Memilih jalan ini? Ya, kenapa? Awalnya sebenarnya kan saya dulu kan masuk Islam setelah saya mempelajari ulang kitab saya waktu itu. Ketika saya waktu itu menemukan di dalam kitab saya ada permasalahan, saya belajar untuk istilahnya punya jawaban lah kalau saya ditanya sama keluarga besar saya. Itu awalnya niat. Keterusan gitu ceritanya. Setelah saya masuk Islam, saya kan juga pengen berdakwah. Karena di Islam kan kita juga wajib berdakwah gitu, mendakwakan Islam. Akhirnya saya mikir-mikir gimana caranya. Saya lulusan pesantren bukan gitu kan. Ya akhirnya waktu itu istri yang menyarankan saya untuk menerjemahkan video-video debat yang ada di Inggris. Belajarlah dari situ. Ya, dari situ makin banyak lagi referensinya, makin banyak literasinya. Terus setelah saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf itulah saya mulai serius untuk membagikan ilmu kristologi ini kepada umat Islam. Gitu. Tujuannya tidak lain supaya umat Islam terbentengi akidahnya. Gitu. Ada kejadian apa di Pembina Mu'alaf Center Tauhid ini yang Kodondi nggak bisa lupa gitu dalam proses membersamai teman-teman mu'alaf? Ada satu kejadian nggak yang bisa kita dengar dari Kodondi sharing apa gitu, cerita-cerita ketika pada akhirnya mereka mungkin lemah atau mungkin ragu atau mungkin apa sih yang dilema-dilema dialami oleh para mu'alaf ini, apa sih kesedihan yang kita kan nggak tahu ya, maksudnya kami ini kan kita kan dakwah kita bagi-bagi ya kok ya, kayak saya misalnya fokus di teman-teman muslim aja gitu. Kodondi kan yang memang berinteraksi banyak dengan teman-teman yang sebelumnya itu kan banyak tantangan, banyak air mata mungkin, banyak kesedihan atau apa sih kok tantangannya? Banyak kan ketawanya sih kalau kita. Soalnya kita pernah ada di pesantren kita ini teman-teman mu'alaf yang emang nggak punya rumah lagi gitu. Gitu. Jadi apa yang Kodondi bisa bagi kepada kita semua pengalaman selama di pembina mu'alaf ini? Nah gini, kan ketika kita sudah beberapa lama mencoba mensosialisasikan ilmu kristologi ini, otomatis kan pasti ada respon dari teman-teman Islam. Juga ada respon dari teman-teman yang dari Kristen. Ya kita selalu mencoba memberi pemahaman
bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk dakwah. Dakwah untuk melindungi akidah umat Islam, juga dakwah kepada orang-orang yang mau berpikir gitu. Jadi kita hanya mengajak orang berpikir. Saya tidak berusaha untuk mempengaruhi siapapun yang dari kalangan Kristen untuk masuk Islam, tidak ada. Tetapi dari dakwah-dakwah atau dari kajian-kajian yang kita lakukan, memang ya pasti ada dampaknya. Ya alhamdulillah banyak yang komen juga, banyak yang memberi masukan bahwa umat-umat Islam yang tadinya ceritanya mau murtad, dengar begini nggak jadi murtad, ada banyak. Juga ada teman-teman Kristen yang mungkin mereka mendapat hidayah, datang ke tempat saya, bahkan mau lihat sendiri barang buktinya. Saya biarkan mereka baca sendiri. Setelah mereka baca, mereka ada yang syahadat, ada yang tidak. Itu juga nggak masalah. Kembali ke masing-masing. Kembali ke Ini ada ruang masing-masing. konsultasi gitu ya, Ko ya? Iya, kita memang punya studio ya. Itu yang kami lakukan. Yang mau datang konsultasi silakan. Yang menanya apapun silakan. Silakan. Bahkan ada yang datang dari luar kota, sengaja datang, kok saya boleh nggak foto kitab-kitab Qodoni gitu. Boleh silakan. Kamu dari foto-foto. Habis foto, dia bikin karya tulis. 35 halaman. Wow. Setelah dia bikin karya tulis, buat siapa? Ternyata buat orang tuanya sendiri. Wow. Oke, selama 2 bulan ternyata mereka berdiskusi internal dalam keluarga. Setelah 2 bulan akhirnya perempuan itu datang lagi ke studio bersyahadat. Ya kita nggak pernah maksa, mereka datang sendiri gitu. Nanti ada lagi perempuan datang, saya kasih lihat sendiri, dia baca sendiri. Setelah baca ditutup nangis. Oh. Ada yang nangis. Kenapa Mbak nangis? Ya? Dia cuma bilang, oh kalau begitu selama ini saya salah ya, gitu katanya. Salah maksudnya salah menyembah gitulah, salah beragama. Ya itu kan menurut dia sendiri pribadi kan. Akhirnya dia bertanya tentang Islam. Kita jelaskan bersyahadat, alhamdulillah. Jadi ya memang banyak yang mungkin mendapatkan istilahnya informasi dari kita. Terus ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang tidak menerima ya monggo silahkan, itu dijamin haknya oleh negara. Setiap warga negara itu kan dijamin haknya oleh negara untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kita nggak boleh maksa gitu kan. Nanti ada lagi keluarga misalnya suami istri bawa anak yang ada yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Ya kita hanya bisa apa? Iya, ada juga yang kayak gitu ya. Iya, saya juga hanya bisa memberitahukan kepada orang tua tersebut di negara kita ada hukum, ada undang-undang. Orang tua pun tidak boleh melarang anaknya untuk memilih dan menjalankan agama pilihannya. Betul. Ya, betul. Mau dari pihak Muslim maupun Kristen itu sama-sama nggak boleh. Tetapi memang masih banyak orang-orang dari kalangan Kristen yang anaknya pindah agama. Itu keluarganya seperti berusaha untuk menghalangi, bahkan sampai secara fisik, bahkan sampai ada yang dipasung, dikurung, ada yang begitu, ada. Dan itu kalau dari Mu'alaf Center melakukan sesuatu? Kita melakukan mediasi kepada keluarganya. Kadang kita juga minta bantuan dari instansi atau perangkat pemerintah, kita lakukan seperti itu. Ada juga yang misalnya dia masuk Islam, nggak bilang sama orang tuanya. Ketika orang tuanya tahu, dikurung di rumah. Kita minta tolong misalnya dari KNAP atau mungkin dari lembaga lain bantu dibebaskan karena anak ini kerja di luar kota, ya ini yang dilepas. Tapi tetap aja ada yang sampai disusul, dibawa ke gereja, disidang sama pendeta gitu misalnya. Ada yang sampai begitu. Sampai tengah malam mau dibawa pulang lagi ke kampung misalnya. Anak ini padahal kerja di situ, jadi sampai dilarang kerja, itu ada yang begitu. Ya kita juga lakukan. Ya urusannya Mu'alaf Center ya. Ya akhirnya yang seperti itu masih bisa kita selesaikan dengan baik lah. Ada lagi nanti yang diusir, kita tampung. Tetapi kita juga selalu mengajarkan kepada mu'alaf-mu'alaf juga begini Mbak Oki. Di Islam kita mengajarkan setiap anak harus hormat kepada orang tuanya. Iya betul, ya. betul. Bahkan kita mengetahui bahwa seorang anak harus menghormati ibunya 3 kali lebih tinggi daripada ayahnya. Bahkan kita cuma ngomong aja nggak boleh, gitu ya. Itu yang saya tanamkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang terbuang dari keluarganya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan oleh mu'alaf ini apa? Harus bisa menunjukkan akhlak dan adab Islam kepada orang tuanya. Karena dakwah itu nggak hanya lisan, dari perbuatan. Betul, supaya mereka melihat. Jangan seperti saya dulu. Saya dulu 7 tahun untuk masuk Islam, butuh 7 tahun karena saya salah mengamati.
Yang saya amati orangnya. Ya. Yang saya amati muslimnya, bukan Islamnya. Betul. Gitu. Ya karena kita negara mayoritas Islam. Jadi kalau yang buruk-buruk orang Islam ya karena mayoritasnya orang Islam di Indonesia gitu. Ya, jadi ketika saya berusaha mengajari mereka untuk berbuat baik kepada orang tuanya, alhamdulillah ada yang berhasil. Ada yang sampai sekarang belum berhasil juga ada. Iya. Ya, misalnya contoh setelah ada salah satu mualaf saya sudah dibuang beberapa bulan ikut saya. Begitu ibunya menghubungi dia, ya lewat pesan, saya langsung suruh mualaf ini pulang. Kamu segera pulang, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu kalau perlu. Saya bilang gitu. Akhirnya ya kembali. Ada yang sampai kembali baik, tapi juga ada yang sampai sekarang nggak kembali juga ada. Jadi macam-macam memang persoalannya beda-beda. Tinggal bagaimana kita bisa membantunya di mana gitu. Bahkan sampai ada yang dituntut ke polisi juga ada. Kita sediain pengacara gratis. Sampai hal-hal seperti itu kita harus lakukan gitu Mbak. Yang masuk Islam cowok sudah sunat belum? Tunggu di rumah kita sunat, kita kirim juru sunat ke rumah gratis. Terus yang laki perempuan untuk belajar Islamnya kita juga kirim guru privat ke rumah gratis, belajar fikih private. Tapi kita yang bayar. Kalau misalnya Koko mau, kami ini pesantren ada unit pelayanan masyarakat untuk ngajar ngaji kemanapun, gratis. Jadi kita udah ngajar di penjara, sekarang ngajar di bawah jembatan, ngajar di mana-mana. Jadi kalau mualaf center butuh, boleh. Habis ini kita bicarain ya. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga kursus privat, yang mana mereka tahu posisi gurunya ada di mana. Jadi ketika ada mualaf kita yang membutuhkan guru privat, kita tahu guru yang terdekat dengan rumah dia mana. Kita tinggal atur guru yang dekat gitu supaya mudahlah ke rumah mualafnya. Belajar di rumah, belajar fikih, belajar akidah, belajar iqra, semuanya gratis. Kita yang tanggung.